Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas mengenai korek kayu atau korek api yang terbuat dari kayu ya. Semua orang pasti tidak asing dengan korek kayu api yang sangat legendaris. Dalam kemasannya yang memiliki ciri khas warna kuning dan biru ini biasa terdapat tulisan John Copping Turnstick Fabrics Patent Paraffinered Suckerhead Turnstick Strato of Phosphor Tanda Endas London Plants. Kalau kita coba telusuri melalui Mbah Google, mungkin dapat sedikit ya, bahwa ternyata kata-kata yang tertera di bagian kuning kemasan korek tersebut merupakan bahan Swedia. Daerah asal korek tersebut diproduksi oleh pabrikan John Copping. John Copping sendiri merupakan nama sebuah kota di Swedia, di mana pabrik korek tersebut berdiri sejak tahun 1848. Penemu sekaligus pendirinya adalah Johann dan Carl Lundstrom. Mereka berdua yang pertama menemukan ide pembuatan korek kayu yang selamat, sehingga korek kayu tersebut dijuluki safety matches. Mereka berdua juga yang mengenalkan kota John Copping ke seluruh penjuru dunia, sehingga diberi julukan sebagai pusat korek api dunia. Korek api sendiri terdapat dalam dua jenis, yaitu safety match dan strike anywhere match. Keduanya sama-sama menggunakan berbahan utama fosfor. Safety match terbuat dari fosfor merah, sedangkan strike anywhere match terbuat dari fosfor putih. Korek api jenis safety match digunakan dengan cara menggoreskan pada tempat yang telah disediakan. Biasa kita temui di samping bagian box korek. Tempat goresan yang disediakan terbuat dari fosfor merah, serpihan kaca dan lem sebagai perekat. Ketika digoreskan, fosfor merah pada ujung korek api biasanya akan berubah dengan cepat menjadi fosfor putih sehingga akan menyala. Sedangkan korek api jenis strike anywhere match untuk menggunakannya bisa digoreskan pada sembarang tempat, asal kering ya dan kasar. Nah, untuk si korek suckerhead, kenapa disebut korek api yang aman? Karena korek api ini dibuat tanpa menggunakan belerang dan fosfor. Penjelasannya ini ditulis dalam tulisan Newton Spaffel of Phosphor. Sejarahnya, saat itu sedang terjadi peristiwa revolusi industri, banyak anak muda membuat korek api. Namun karena masih menggunakan bahan fosfor dan belerang, menyebabkan banyak anak muda yang meninggal karena mengalami sesak nafas. Dari kebakaran korek tersebut, Johann dan Carl Lundstrom lah yang akhirnya memperkenalkan korek kayu tersebut sehingga membuat orang merasa aman dan selamat ketika menggunakannya. Sedangkan tanda endas motla dan plan bila diartikan kurang lebih artinya bahwa korek api ini aman ditaruh di gudang yang berlantai dingin atau bercuaca dingin. Di Indonesia sendiri, semua orang pasti tidak asing dengan beberapa korek api kayu yang legendaris, yang berlogo 3 durian, pelangi, belenis, barong, koper, rambutan, pak tani, dan kangaroo. Itu semua merupakan merek korek api kayu Indonesia, made in Indonesia ya guys. Namun tetap saja lisensinya tetap dibeli dari John Copping Swedia. Nah, asal kalian perlu tahu, salah satu yang paling terkenal adalah korek api kayu 3 durian yang pernah diproduksi oleh PT Jamafat, perusahaan korek api yang telah berusia lebih dari 60 tahun dan pabriknya sendiri berada di Jakarta dan Bandung. Sedangkan 3 durian melambangkan 3 orang pendiri perusahaan korek api di Indonesia. Mungkin banyak yang bertanya, kok disebut namanya geretan? Biasanya kebanyakan orang zaman dulu atau orang Betawi menyebut segala sesuatu sekenanya ya, seperti odol untuk pasta gigi ataupun apapun mereknya selalu disebut odol. Nah, di sini tertulis Suckerhead Turnstick, maka mungkin kata tulisan Kerhedstan dan Kerhetan lama-kelamaan menjadi geretan sampai sekarang. Mungkin seperti itu ya guys.
Dan untuk video yang saya lampirkan adalah proses pembuatan korek api yang mungkin bisa dikatakan masih banyak manualnya, yang banyak dibantu oleh penanganan tenaga manusia. Dan satu hal lagi, bahan baku kayu yang diambil ini merupakan bahan baku dari kayu pinus yang dipotong menjadi lembaran-lembaran tipis seperti halnya triplek, dan akhirnya nantinya akan dipotong menjadi potongan-potongan yang lebih kecil.